Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Nah, kita akan cek ya energi dia hari ini. Hari ini seperti apa? Nah, ini aku bikinnya di malam hari ya, di pukul 12 WIB ya. Jadi aku langsung upload. Nah, kita akan coba cek di hari ini itu tanggal 23 bulan April 2024. Nah, seperti apakah dia hari ini, energi dia yang akan kebaca, kita akan cek ya. Tapi ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke. Aku berharap teman-teman semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Kita akan shuffle kartunya ya. Fokuskan dia, orang yang kamu bayangkan, pikirkan saat ini. Bagaimana energi dia, kita akan coba cek. Dia hari ini, apakah yang akan kebaca? Oke. Ya. Kita akan ambil 5 kartu. Nah, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Ada Judgment, ada The World, ada Queen of Cups, ada Five of Wands, dan ada Two of Swords. Nah, kalau aku lihat di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke, di sini aku akan lihat energi dia seperti apa. Nanti aku akan lihat juga perasaan terdalamnya dia dan bagaimana kondisi dia saat ini ya. Tapi kita lihat dulu nih, siapa dia? Seseorang ini sepertinya mulai memfokuskan kamu. Hari ini dia seperti ya udah sering nih stalking kamu, mantau kamu ya, cari tahu tentang kamu ya. Nah, dengan begitu setelah dia tahu tentang kamu siapa gitu ya, sebenarnya kamu itu bagaimana, mungkin apakah kamu single, apakah kamu mungkin punya hubungan dengan yang lain gitu ya. Nah, dia sudah mengetahui tentang kamu nih. Nah, makanya di sini dia seperti memulai satu tindakan mungkin atau dia memfokuskan kepada perasaan dia, aku itu suka sama kamu gitu loh. Nah, dengan rasa sukanya itu, dia mulai mencari tahu tentang kamu. Tapi siapakah dia ini? Ya, siapakah dia ini? Ini kan ada perubahan nih. Kalau aku lihat sih dari Five of Wands ya. Seseorang ini dia pernah berkonflik dengan kamu. Seseorang ini mungkin pernah punya hubungan dengan kamu. Ya. Apakah dia akan datang lagi ke kamu dengan versi terbaiknya dia, atau seseorang ini benar-benar seperti dia sadar, mungkin saja dia tahu kesalahannya dia, atau dia ya mungkin dulunya dia tuh menyembunyikan sesuatu, atau mungkin karena ada pihak-pihak yang lain yang membuat akhirnya kamu berkonflik. Karena ini kok bukan satu atau dua ya, tapi banyak, ada 3 atau 5 orang gitu ya. Ada 5 orang yang ternyata berada di dalam konflik antara kamu dengan dia. Ya mungkin ada hubungan kamu yang disabotase, atau mungkin ada pihak-pihak dari keluarga dia yang tidak menyetujui, atau teman-teman dia gitu ya, atau orang yang mencintai dia. Dia intinya kayak apa ya, orang-orang itu melakukan segala hal, berbagai cara untuk memisahkan antara kamu dengan dia, dan pada akhirnya ya konflik itu terjadi gitu loh. Nah, tetapi aku melihat di sini dia mulai memfokuskan kamu lagi. Apakah dia menyadari kesalahannya dia, ataukah dia menyadari ya kalau kamu itu ternyata tidak seperti apa yang mereka katakan. Mungkin banyak ya mereka-mereka itu mengatakan, "Oh, kamu itu nggak baik," gitu ya. "Oh, kamu itu begini, kamu itu begitu, nggak cocok loh sama kamu," gitu ya. Ternyata ya semua itu hanyalah hasutan-hasutan yang menghancurkan hubungan kamu dengan dia. Tapi makanya dia sadar. Dia sudah mulai menyadari kalau ternyata kamu itu tidak seperti apa yang mereka bicarakan. Nah, nah di sini mungkin dia seperti ingin mengakhiri sebuah konflik. Karena di sini ada judgment. Konflik itu berakhir. Ada perubahan besar-besaran, ya.
Dia seolah-olah, benar-benar mencari cara supaya bisa ya mendekat ke kamu lagi, makanya dia mulai memfokuskan ya, karena rasa cinta dia itu seperti masih melekat ke kamu. Rasa cinta itu masih besar kepada kamu, ya, makanya dia boleh memfokuskan. Mungkin saja ya, aku selama dengan kamu itu begitu beruntung rasanya, dan aku selama dengan kamu itu aku nyaman gitu loh. Tidak seperti saat ini, ya mungkin aku punya pasangan, aku punya hubungan dengan yang lain gitu ya, atau aku punya banyak teman, tapi aku tidak merasakan ketenangan, tidak merasakan kedamaian, ya. Makanya di sini dia seperti ingin merubah keadaan dia, kembali ke kamu kah? Jadi hari ini itu dia seperti punya planning, punya rencana, ingin datang ke kamu. Seperti dia punya keinginan yang cukup besar untuk bertemu dengan kamu, mengatakan segalanya, ya. Mungkin selama ini dia sudah membohongi diri dia sendiri atau membohongi kamu. Nah, kebohongan itulah mungkin yang akan dia katakan kepada kamu. Dia berbohong, mungkin dulunya tidak mencintai kamu, ya. Dia berbohong kalau dulunya dia tidak butuh kamu, ternyata enggak gitu loh. Dia sangat membutuhkan kamu, ya. Mungkin saja saat ini itu dia kayak apa ya, mendapatkan sebuah karma, mendapatkan sebuah keadaan yang begitu sangat membuat dia kayak tertekan. Dia merasa hidupnya itu seperti jauh dari kata keberuntungan, ya. Selalu mungkin aja dalam hal finansial dia selalu kayak nggak beruntung gitu ya. Apapun yang dikerjakan dia itu Kak nggak pernah berhasil gitu loh. Mungkin mengalami kerugian kah? Atau dia kayak, buka bisnis nih tapi bisnisnya itu kayak nggak jalan, atau mungkin dia cari pekerjaan nggak pernah dapat gitu loh. Kayak jauh dari keberuntungan, kenapa? Karena kesalahan dia kepada kamu. Ya mungkin dia membohongi kamu, dia lebih mungkin, lebih mendengarkan kata-kata orang daripada kamu ya. Dia dulunya tidak percaya sama kamu ya. Apalagi, kamu kayak ngerasa, "Ah, aneh ya," gitu ya. Aku yang pasangannya dia, nggak percaya gitu loh sama aku. Justru dia percaya sama orang lain. Nah, arti kata, ini hubungan seperti apa yang aku jalani? Di situ membuat kamu kayak ngerasa, ya buat apa lagi dipertahankan kalau aku sudah tidak dipercayai gitu loh. Nah, makanya di sini ternyata dia salah. Dia menyesal ya, gitu. Di sini ada Queen of Cup, dia merasa kesepian, sangat kesepian. Padahal mungkin saja banyak sih orang-orang di sekitar dia, banyak orang yang dekat dengan dia. Ya, bahkan mungkin dia ini menjadi public figure atau dia seorang player juga ya. Tapi ternyata dia nggak bisa seplayer itu gitu loh. Dia tetap membutuhkan kamu, dia tetap mencari kamu di sini. Karena hanya pada kamu dia merasakan kenyamanan. Ya, di sini dia benar-benar seperti, "Aku itu punya semuanya sih sebenarnya ya, tapi hidup aku terasa hampa. Aku terasa hampa karena perasaan cinta aku itu ya memang sudah aku buang dulu jauh-jauh. Nah itu adalah kamu," gitu loh. Oke. Nah di sini dia hari ini kayak benar-benar two of swords, mengalami suatu keraguan, berharap ya semua itu bisa, terjawablah keraguannya itu. Dan di sini dia seperti mencoba untuk menstabilkan pikirannya. Pikirannya terkadang kacau, kacau balau gitu ya. Apa ya, apa ya, karena masih ada nih hasutan-hasutan dari energi-energi negatif ya di sekelilingnya dia. Itu yang membuat dia kayak, ya agak masih masih pelin-pelan sih ya orangnya ya kalau aku lihat ya. Tapi dia mencoba untuk, intinya aku ketemu kamu dulu deh gitu ya. Setelah ketemu kamu aku meyakinkan diri aku kalau aku itu ya, apa ya, kayak akan meyakinkan gitu loh, bahwa aku itu memiliki cinta yang begitu besar kepada kamu. Nah, itu yang mungkin dia katakan di sini ya. Kita akan coba lihat bagaimana kondisi dia saat ini. Dan nanti aku akan lihat dari isi hati dia ya, perasaan terdalamnya dia itu seperti apa. Oke, kita akan coba cek ya tentang keadaan dia saat ini itu seperti apa sebenarnya. Ya memang di sini aku merasakan ya ada keinginan dia itu kayak untuk menjelaskan ya semua yang terjadi selama ini. Kalau konflik yang terjadi antara kita itu ya memang karena ada pihak ketiga, pihak keempat, kelima dan lain sebagainya gitu loh. Padahal ya memang semua itu terjadi ya mungkin saja ini proses gitu loh, proses untuk agar dia itu kayak ngerasakan ya mungkin pendewasaan dia juga mungkin ya, di mana dia itu tadinya masih kekanak-kanakan ya, kita akan coba lihat di sini tentang kondisi dia saat ini. Seperti apakah? Oke,
Seperti apakah kondisi kita? Akan ambil 3 kartu. Nah, ternyata dia itu juga punya masalah saat ini. Masalah yang dihadapi itu mungkin saja tidak, apa ya, tidak bisa diselesaikan dia. Ya, mungkin juga itu sebuah karma mungkin ya yang dia dapatkan. Kita akan coba lihat lagi. Nah, di sini ada self healing. Dia seperti ingin apa ya, kayak menyembuhkan diri dia, menyembuhkan keadaannya dia, ya. Dia seperti ingin lari dari kenyataan ini gitu loh. Kenyataan di mana saat ini memang hati dia terluka, keadaan dia tertekan, ya. Masalah selalu datang silih berganti. Nah, ini langsung ada tertekan ya. Keadaan dia begitu tertekan. Ya, mungkin saja dengan rasa cinta yang dimiliki, tapi dia tidak bisa memiliki kamu saat ini. Ya, mungkin makanya dia kayak pengen datang ke kamu nih. Jadi ada energi yang akan datang kepada kamu nih. Tapi dia ini seseorang yang intinya pernah dekat dengan kamu, tapi dia datang dalam versi terbaiknya dia nantinya ya. Kalau aku rasakan dia akan datang dalam versi terbarunya dia. Karena di sini mungkin ada perubahan pada dia. Nah, kerinduan yang dia pendam selama ini itu yang membuat dia untuk datang kepada kamu. Sangat-sangat rindu. Oke? Jadi benar-benar seperti dia itu kayak mengalami kerinduan dan juga itu juga jadi masalah bagi dia. Dia mencoba untuk menyembuhkan semuanya. Arti kata kalau self healing, dia seperti pengen merubah diri dia itu karena kamu. Karena cintanya ke kamu. Karena cintanya ke kamu, dia rela melakukan apapun. Ya, itu. Jadi di hari ini tuh kayak aku siap untuk melakukan apapun ya untuk kamu. Asal ya diri aku bisa sembuh dari sebuah kesedihan ini gitu. Nah, mungkin saja ada juga beberapa dari dia itu kayak cemburu. Cemburu apa? Cemburu karena mungkin saja melihat kamu bahagia, melihat kamu mungkin sepertinya kamu tidak ada masalah tuh jauh dari aku gitu ya. Mungkin dia ngerasakan seperti itu. Kayak kamu itu happy aja, nggak ada kelihatan kamu sedih, ditinggalkan ya. Apalagi mungkin, karena mungkin juga kamu itu sudah terbiasa dengan hubungan on off dengan dia, ya. Makanya di sini dia kayak merasa hati yang tersakiti, dia juga kayak ngerasa tersakiti juga hatinya. Kenapa? Kamu, membuat diri kamu itu bisa melupakan dia. Dengan cara apa? Mungkin kamu bareng teman kamu have fun gitu ya. Terus kamu, melakukan kesibukan-kesibukan yang terlihat oleh dia itu kamu itu kayak, nggak punya masalah gitu ya. Makanya dia kayak ngerasa, "Oh, kamu bisa melupakan aku ya? Jadi selama ini keberadaan aku di hatimu itu kayak nggak ada apa-apanya ya?" Nah, mungkin dia berharap ya, kamu itu sedih gitu ya, berharap kamu itu juga mengemis cinta kepada dia gitu ya. Nah, mungkin saja di sini dia yang ingin mengemis cinta ke kamu, ya. Nah, itu yang aku lihat. Sepertinya dia di sini. Karena dia kayak dia ingin mengatakan nih, aku sudah menjadi seseorang yang berubah gitu loh, tidak seperti dulu lagi. Nah, tetapi coba, kalau dia ingin mengatakan dia berubah, apakah dia benar-benar 100% sudah berubah? Kan diragukan ya. Tapi kalau orang yang berubah itu, dia akan menunjukkan sikap, tindakannya dia. Semoga aja ya, kamu nanti bisa melihat tindakan dia ke kamu bagaimana, cara dia ke kamu itu bagaimana ya. Kita akan coba lihat isi hati terdalamnya dia. Seperti apa? Apa yang ingin diungkapkan kepada kamu? Oke? Kita akan coba lihat apa yang ingin diungkapkannya kepada kamu. Sepertinya dia ingin mengemis cinta lagi ke kamu. Wah, luar biasa ya. Hari ini itu kayak ya, karena dia fokus lagi nih kepada kamu. Ya, oke. Kita akan coba lihat. Dia yang ingin mengemis cinta ke kamu. Wow. Itu kayaknya topik kita ya. Oke. Sebentar. Nah, karena aku tadi udah tidur ya. Habis sholat isya aku tidur. Jadi aku kebangun. Makanya aku buat readingan ini tengah malam. Jadi untuk hari ini ya. Jadi di jam 00 ini itu udah bisa kebaca ya. Untuk kamu hari ini di tanggal 23. Tanggal 23 ya. Oke, tanggal 23 April. Ini juga bisa berlaku kapan aja sebenarnya ya. Saat kamu nonton readingan ini, semoga aja ini masih berlaku buat kamu.
Ini juga dia mengatakan, "My life is not as together as it seems," ya. Hidup aku tidak seperti apa yang, kamu lihat gitu loh. Jadi, mungkin saja, dia itu mencoba untuk menjadi kuat. Dia itu menunjukkan kalau dia juga happy gitu ya. Tapi ternyata hati dia itu kayak sakit banget gitu. Jadi dia itu merasa benar-benar dia tidak ingin orang tahu kalau keadaan dia itu kayak menyedihkan saat ini. Dia juga tidak ingin, orang tahu kalau dia itu lagi ingin perjuangkan kamu. Dia tidak ingin, orang ingin tahu gitu ya, kalau dia ini saat ini mungkin lagi mengemis cinta ke kamu, ya. Biar antara kamu dengan dia saja, gitu loh. Ya, I'm not available. Nah, mungkin saja saat ini dia mungkin, belum belum siap gitu ya. Saat ini dia belum siap untuk mengatakan, untuk, intinya untuk gitu loh, apa yang dia inginkan dari kamu, ya. Mungkin ini masih dia rahasiakan sih ya, masih, tindakan dia itu masih sembunyi-sembunyi ya, oke. Di sini I had treated you better. Nah, ini juga dia mengatakan ya, "Aku berharap aku sudah memperlakukan kamu dengan baik." Jadi, memang dia kayak berniat banget untuk memperlakukan kamu dengan baik. Seandainya jika cinta dia itu diterima oleh kamu lagi, ya, dia akan benar-benar memperlakukan kamu lagi dengan baik. Selama ini memang dia sudah sadar sih ya, kalau dia itu sudah melakukan kamu dengan tidak baik gitu ya. "I left you before you called me." Jadi dia itu seperti, "Aku meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan aku." Nah, jadi dia itu kayak suuzon jadinya ya, mungkin saja mungkin ada tindakan kamu seperti cuek. Jadi dia kayak gengsi nih, dia kayak orangnya ego banget. "Aku nggak mau gitu, kenapa kamu seperti itu ke aku? Sebelum kamu meninggalkan aku, ya udah aku dulu ninggalin kamu." Nah, jadi dia sadar ternyata ini egonya dia. Ya mungkin tindakan kamu, kemarin itu yang membuat dia ngerasa ada kesalahpahaman ya, itu membuat dia sadar, "Oh ternyata, aku belum mengenal kamu sedekat ini," gitu loh. Nah, jadi itu yang perlu kita, pahami ya, kalau kita sudah menjalin suatu hubungan dengan seseorang, kenalilah pasangan kita. Jangan sampai kita itu memikirkan dia itu ya mungkin bermacam-macam gitu ya. Itu seolah-olah kita tidak percaya sama pasangan kita. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ya, mungkin dia yang mengebis cinta ke kamu, ya. Di sini you don't know how hard it was to let you go, ya. Kamu tidak tahu bagaimana keras aku untuk melupakan kamu, enggak bisa. Dia nggak bisa melupakan kamu, ya, sangat tidak bisa. Nah, di sini dia juga mengatakan, "I'm afraid to contact you." Dia begitu takut untuk menghubungi kamu. Takut. Kenapa? Ya karena kesalahannya dia. Dia punya salah yang begitu besar ke kamu sehingga dia sendiri takut untuk, eee, menghubungi kamu, ya. Karena mungkin banyak hal yang membuat dia merasa, ya ini salah aku, ya, salah aku dan menghancurkan kehidupan aku dan kamu, ya. Nah sekarang dia datang lagi nih, dan dia pengen datang lagi ke kamu, walaupun terkadang ada rasa ketakutan untuk menghubungi kamu, tetapi ya, dia akan menguatkan dirinya dia. Mungkin dia akan membuat semua itu, akan jauh lebih baik ya. Nah, kalau aku simpulkan di sini, seseorang ini mulai memfokuskan kamu ya, eee, karena ada keadaan dia yang begitu tertekan dan mengalami satu kerinduan ya. Nah, jadi kalau aku lihat ini kartu yang memang milik, dia, dia seperti ingin ya, dia itu rindu sama kamu. Ya, ada keadaan dia yang tertekan. Nah, dia sih pengen ya menghubungi kamu, tapi dia takut, "I'm afraid to contact you." Tapi pada akhirnya dia mulai memfokuskan kamu di sini ya. Nah, inilah dia. Oke, ini dia, keadaan dia hari ini benar-benar seperti ingin mengemis cinta ke kamu. Wow, luar biasa ya. Ya nggak apa lah kalau dia mengemis, ya kasih aja gitu. Tapi itu semua tergantung pada kamu ya. Jika kamu masih menginginkan dia, ya ya kamulah yang akan memutuskannya. Oke? Oke, buat teman-temanku mungkin ini yang bisa aku sampaikan, poin terbaca. Semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jikapun tidak resonate, ya ambil positifnya, buangnya negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.